Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fariza. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. NPM saya 21254. Tujuan saya membuat video ini adalah demi memenuhi tugas dalam mata kuliah Antropologi Hukum yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Maharani Farputri Kulalain, SHMKN. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dan saya susun sebelumnya dengan judul Budaya Suap Menyuap dalam kurung Money Politik ketika menjelang pemilihan umum. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang, rumusan masalah dan juga kesimpulan. Baik, langsung saja masuk ke bagian latar belakang. Negara kita, negara Indonesia, menganut sistem yang namanya sistem demokrasi. Di dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Di dalam negara demokrasi juga biasanya setiap 5 tahun kita akan melakukan kegiatan atau ritual yang biasanya kita sebut dengan pemilihan umum. Di dalam pemilihan umum ini kita akan memilih seorang pemimpin dan perwakilan yang akan mewakili kita dan akan mengambil kebijakan-kebijakan demi memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara dalam 5 tahun ke depan. Baik, langsung saja masuk ke bagian rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja bentuk-bentuk praktik money politik. Di sini bentuk-bentuk praktik money politik ada dua, yaitu yang pertama berbentuk uang cash dan juga berbentuk fasilitas umum. Berbentuk uang cash sudah sangat jelas, yaitu dengan menggunakan uang tunai dan diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat yang diberikan uang tersebut akan memilih orang yang memberikan uang tersebut. Kemudian yang kedua adalah berbentuk fasilitas umum. Berbentuk fasilitas umum ini seperti para politisi akan melakukan perbaikan ataupun membuat fasilitas umum demi mendapatkan perhatian dan simpati daripada masyarakat agar mau memilih mereka ketika pemilihan umum nanti. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu adalah apa saja strategi money politik yang sering dilakukan. Strategi money politik yang pertama adalah serangan fajar. Serangan fajar di sini adalah para peserta pemilu atau politisi yang akan berkompetisi di dalam pemilihan umum nanti akan memberikan uang dalam amplop dengan sejumlah uang kepada masyarakat dengan tujuan agar memilih mereka nanti. Kemudian yang kedua adalah mobilisasi massa. Di sini mobilisasi massa yang dimaksud adalah pada saat kampanye mereka akan mengumpulkan massa atau masyarakat ketika kampanye dengan iming-iming uang agar memeriahkan kegiatan kampanye yang mereka lakukan, dan tentu saja dengan tujuan agar mereka ingin memilih mereka ketika menjelang pemilihan umum nanti. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik money politik. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah faktor kemiskinan, kemudian kedua adalah faktor kurangnya pengetahuan politik di dalam masyarakat, kemudian yang ketiga adalah faktor budaya. Yang pertama faktor kemiskinan, di sini sudah jelas. Banyak sekali masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Jadi ketika mereka diiming-imingi oleh uang dengan syarat tertentu, mereka akan dengan senang hati akan melakukan itu karena mereka akan diberikan uang oleh politisi tersebut. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pengetahuan politik masyarakat. Di sini juga masalahnya karena pendidikan politik di Indonesia masih belum merata. Jadi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu praktik money politik, dan mereka tidak tahu kalau praktik money politik itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, dan mereka dengan ketidaktahuan itu akan melakukan praktik money politik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah budaya. Nah, di Indonesia ada budaya yang mengatakan bahwa dilarang menolak rezeki. Jadi ketika ada orang yang membawa uang atau memberikan rezeki kepada mereka, mereka tidak akan menolak hal tersebut dengan senang hati. Kemudian yang terakhir adalah rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana cara mencegah praktik money politik. Yang pertama adalah membuat regulasi yang ketat atau membuat hukum yang ketat terhadap pelaku-pelaku praktik money politik, baik itu yang memberikan uang maupun yang menerima uang. Mereka harus diberikan hukuman yang tegas agar mendapat efek jerah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat tidak bodoh mengenai politik dan mengetahui buruknya daripada praktik money politik. Dan yang ketiga adalah menghentaskan kemiskinan agar masyarakat tidak butuh uang yang diiming-iming oleh para politisi ketika ingin melakukan pemilihan umum nanti. Jadi itu 3 inti yang harus dilakukan agar praktik money politik tidak terjadi di dalam masyarakat. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.